Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan hari ini, Tuhan, tolonglah aku. Ketika kita dipenuhi oleh tekanan masalah, doa perempuan Kanaan ini berbicara kepada jiwa kita. Kasihanilah aku ya Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Ketika kita tidak dapat berkata-kata, terkadang yang dapat kita lakukan hanyalah menangis, memohon belas kasihan dan pertolongan. Untungnya, hanya itu yang benar-benar kita butuhkan. Perempuan Kanaan yang tidak disebutkan namanya ini bukanlah seorang Yahudi. Yesus memperjelas bahwa dia datang pertama-tama untuk memberitakan Injil kepada anak-anak Abraham. Tetapi apakah itu berarti dia tidak memiliki belas kasihan terhadap orang bukan Yahudi? Kita telah membaca bahwa ketika seorang perwira Romawi datang kepadanya di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13, Yesus tidak segan-segan menyembuhkan hambanya. Dia bahkan memuji iman pria itu dan menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dalam ayat yang ke-10. Dalam kitab Lukas, Yesus bahkan menggunakan orang Samaria sebagai contoh siapa sesama kita. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Juga perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria yang ditemuinya di sumur menunjukkan bahwa Yesus memang memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi, tetapi juga musuh Israel. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Lalu mengapa Yesus membuat perbedaan dengan wanita Kanaan ini? Kitab suci tidak memberitahu kita hal ini. Namun, ketika kita melihat semua cara Yesus berurusan dengan orang-orang dalam pelayanannya, kita dapat membuat gambaran bahwa Yesus menggunakan wanita Kanaan untuk menantang orang-orang di sekitarnya yang percaya bahwa orang-orang Yahudi adalah satu-satunya yang disukai oleh Allah. Juga mungkin yang paling penting bagi wanita itu, Yesus sedang menguji imannya. Tuhan masih bekerja dengan cara yang sama sampai hari ini. Terkadang kita berseru kepada Tuhan, Dia langsung menjawab doa kita. Ada kalanya kita mungkin merasa seperti wanita Kanaan ini, diabaikan dan disingkirkan. Saat keputusasaan kita tumbuh, doa-doa yang kita ucapkan dengan baik melebur menjadi satu kata atau frasa sederhana seperti tolong atau tolong saya. Terkadang kata-kata kita benar-benar mengecewakan kita. Inilah mengapa Roma 8 ayat 26 memberitahu kita, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersabar menantikan jawaban Tuhan? Kita telah membahas bagaimana Tuhan mengetahui hati kita seperti buku yang terbuka. Dia tahu persis bagaimana menangani masalah kita masing-masing dan situasi kita yang berbeda. Dia tahu kapan kita perlu dihibur dan kapan kita perlu ditantang. Dia juga tahu kapan kita cukup setia untuk dijadikan sebagai teladan bagi orang lain. Jika Anda merasa sudah lama meminta dan tidak mendapat jawaban, teruslah berdoa. Peganglah janji dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.